Oh, Salam para pendengar semuanya. Kembali lagi di Kita Diskusi, tempat kita pilih opini dan mendapatkan konklusi. Halo semuanya, apa kabar para pendengar? Apakah para pendengar keluarganya sehat-sehat aja? Apakah para orang-orang yang para pendengar sayangi, mereka juga sehat-sehat aja? Eh, para pendengar, kali ini seperti biasa ya, aku ditemani sama temanku, teman apa namanya radioku, si Antung. Ya nggak ada lagi sih kayaknya emang. Nyapa dong Tung. halo guys, halo geng. Ya itu dia si anaknya. Para pendengar yang mau saling bersapa, kalau mau request topik juga, berbagi unek-unek pula, silakan menulis di kolom komentar. Hari ini di Malang setiap hari hujan sampai malam. Sampai nggak enak badan aku. Oh, gitu. Ini kena berapa ya, 2 hari pulang malam kena hujan itu udah nggak enak badan anjir. Emang sebelumnya gimana? Enak badannya? Rasa stroberi. Oh, gitu. Nah itu dia. Jadinya ya cuma bisa apa namanya sampai rumah itu nggak bisa ngapa-ngapain ya udah. Biasanya kan ya paling nonton apa namanya main game gitu kan ya. Ini langsung rebahan, nonton TikTok, tidur. Nggak gini-gini. Itu paginya Pagi ya, iya ya. setelah subuh. Iya, Anjir. paling Biar enak tuh. sekalian mandi. Cie, cie. Rusak, rusak. Sambil nonton TikTok itu kemarin ada ini sih, apa namanya, keinget temanku yang jadi aku nonton TikTok itu ada ini kan, orang teman-teman dari eee, sebagian dari kita yang jadi trainee, di Jepang, kerja di Jepang maksudnya. Oke, Tapi belum ini, belum menetap. Jadi istilahnya itu Kenshusei, trainee. Kenshusei. Kenshusei ini paling 1 sampai 2 tahun ya kan, setelah itu dijadikan, apa namanya, karyawan tetap, lalu ya baru boleh pulang balik ke Indonesia. Jauh ya, perjalanan mereka, harus, apa ya, terhalang sama ya lautan sejauh beribu-ribu kilometer ya kan, terpisah dari keluarga selama beberapa tahun harus kerja di negeri orang gitu. Rasanya, apa namanya, kalau bisa dibilang sih, ya nggak kasihan juga sih ya, karena itu adalah perjuangan mereka. Aku turut bangga. Woi, Ya sama ada juga sih temen yang barusan berangkat juga jadi trainee, yang biasanya main Valorant, yang biasanya main, apa namanya, Genshin sama aku, oh, sekarang udah sibuk di Jepang. balik lagi. Iya. Aku sih pingin juga ke sana, ya cuma nggak kerja. Cuma, apa namanya, nyari jodoh. Hah? Lah balik. Nak podo ae. Nanti hidup di sana juga. Nyari jodoh apa nyari bahan? Nyari anime. Nyari bahan Nyari boleh. nyari istri anime. Nyari daki makura. Dakimakura anjay. Guling anime. Tapi buat teman-teman yang berangkat ke Jepang, berangkat ke luar negeri untuk menjadi trainee, untuk apa namanya, mengangkat derajat keluarga ya, hebat sekali. Full respect sama kalian. Full. Ya, karena kan mereka juga demi keluarga kan ke sana. Ya, tentu saja. Nggak cuma sekedar jalan-jalan, kerja di situ, coy. Iya, ya. Alasannya dia keluar apa? Kalau mau buat jalan-jalan aja ngapain jadi trainee? Iya juga. Ada sih ya keluar negeri yang nggak aku respect. Apa coba tuh? Mungkin dia tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Ya, Ah, sedikit tepat, sedikit sedikit tepat, tepat. setengah tepat. Oke, yang tepat Ada ya, tepatnya itu gimana? nggak mereka keluar negeri tapi nggak mau balik ke Indonesia dan mereka dibiayai sama pemerintah ke luar negerinya. What the hell? Adalah pelajar LPDP. Wow. Keenakan kan tinggal di luar negeri terus nggak mau balik ke Indonesia, anjay. Kok apa namanya di sini bisa lihat salju? Di Malang itu Anjir ini kene yo ono kok saljuan. ada. Itu di Yo. kulkasmu. Kalau mau di luar pun ada juga di Transmart. Jepang.
Teropong. Mandi salju. Lho ono teng temenan teng mandi salju Ada teng. ada, tapi bukan Ono. di Malang paling. Surabaya Surabaya. Oh, Surabaya. Ya aku pernah waktu event-nya Genshin ke ini kan, ke mall di Surabaya Mhm itu, mhm. ada mandi salju di situ. Anjir, asik sih. Seneng seneng gitu. Ketemu salju seneng? Iya, maksudnya nggak, apa namanya, nggak main saljunya, ya Enggak, cuma Bang? lihat aja. Cuman ngelihat aja seneng Cuma sudah itu ya? iya, lihat salju doang sudah seneng gitu ya. Nggak ngelihat terbatasin dari layar LCD doang sekarang ya? Oh, ternyata es juga ya. Anjir podo ae. Nah itu, kayaknya ini ya lagi booming fenomena ini. Iya Yang sih, apa namanya, banyak banget anak LPDP keenakan di luar, terus disuruh pulang ke Indonesia nggak mau. tapi Padahal LPDP itu harusnya mengabdi gitu. Setelah dia apa namanya, selesai kuliah itu harus kerja sama pemerintah. iya, Bro, namanya beasiswa itu kan, secara nggak langsung kan pastilah ada syaratnya kan. Kalau kamu mau dibiayain, syarat pertama pintar, syarat kedua ini opsional ya, mampu atau tak miskin atau kaya, Harusnya sih miskin ya, harusnya harusnya. harusnya. Soalnya dia di beasiswa, dibiayain sama Itu pemerintah. kan bantuan, dana bantuan, Ya, dana tuh. bantuan. Yang ketiga, setelah dia lulus kuliah, sekolah pinter, balik lu kerja sama gue lu. Iyalah, semua beasiswa kan juga gitu, yang enggak LPDP toh ada Jarum, ada Nah, apa namanya, Bentul juga, peniti nggak ada. Pentul. Ada jarum, ada Ada peniti. Jarum, ada Pentul, Jarum Pentul kan, Jarum bentuk dom-domnya peniti, nggak ada. Dom. dom-doman. Kain anjir, malah ya. Ya tapi apa ya, kalau ngelihat kayak gitu itu kayak, mmm, gimana ya bilangnya ya, Ya kurang ajar. iya sih, agak Kamu sedikit itu harus pulang, sudah keenakan di sana. Jadi aku itu kayak keinget sama ini sih, orang, kamu tahu nggak tuh berita orang luar yang tinggal di Bali, ya, tuh terus tapi dia nggak bayar pajak, oke. dia cuma, pakai visa traveling, tapi karena dia Covid, maksudnya karena waktu itu lagi Covid, mereka apa namanya, enak-enakan di Bali, terus nggak bayar pajak, terus akhirnya overstay di Mhm, Bali, dia enak-enakan anjir sama pacarnya. Dan iya, mereka adalah L. oke. Nah, itu dia. Aduh, enak banget. Ya enak sih, Ini yang bikin, apa namanya, yang bikin emosi itu, mereka itu bikin buku mhm, yang isinya itu trik-trik untuk mengelabui, apa namanya, pemerintah Indonesia agar orang-orang luar negeri itu bisa tinggal di Bali secara enak gitu. Ya oh, kayak di ini, disebar-sebarkan triknya ngono iku lho, mhm ngono iku. mhm mhm. Lek jareku ya, adalah grup WA-nya anak-anak LPDP ini sih, yang pastinya apa namanya, punya trik-trik untuk tinggal di luar negeri tanpa harus pulang meskipun kamu LPDP. Yang kayak gitu itu. Lek aku sih, optimis ada. Pasti dong, karena Salah satunya adalah menikah dengan orang lokal. wow, amazing. Rusak rusak. Mau kau menikah sama orang lokal, kau itu dibiayai Itu biaya pemerintah coy, dan itu biayanya dari mana coba? Kita bayar pajak. dari pajak. Dari pajak. Pajak kita kalian pakai untuk jalan-jalan di luar negeri dengan kedok kuliah, tapi pas disuruh pulang nggak mau, keenakan. Anjay. Tapi alasan lainnya apa ya kira-kira yang bikin dia betah? Apa karena kampungannya aja ya? Ya menurutku karena ini sih, apa namanya, eee, terutamanya kulturnya ya. Kultur di sana itu kan kayak lebih baru, sama apa, lebih segalanya itu lebih cepat, lebih, Mhm, otomatis lah ya kan. Kayak misalnya bikin KTP atau bikin surat-surat oke, ini ya. kayak semua birokrasinya itu lebih gampang lah daripada di Oh Indonesia iya gitu kan. jelas itu, betul. Itu jelas itu. Betul itu. Kalau di sini mau ngecap aja, yang ngecap masih ngobrol sama sebelahnya. Ini tangannya itu sudah pegang cap, itu sudah mau ngecap apa namanya, tanda tangan kita. Masih ngobrol sama sebelahnya. Kurang ajar. Itu ya nggak tahu ya memang orang
Orang Indo kebanyakan kayak gitu sih. Iya iya. Aku dulu pernah, apa, mau ngurus salah satu surat di RT, Terus? itu di hari pertama, aku harus jalan kurang lebih 20 menit lah sampai rumahnya. Aku datang ke sana, Aha, mau minta tanda tangan. iya. Oh, bapaknya masih kerja. Itu pagi, itu aku datang pagi. Nanti malam deh datang ke sini. Baru pulang kerja jam 7 malam. Pulanglah aku balik lagi. Malam balik lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada bapaknya, Bu. Waduh, bapaknya tadi dijemput temennya, ada Aduh kegiatan di masjid. susah, Oke, susah. oke, fine. Besok pagi deh sebelum bapaknya berangkat kerja. Jam 6 pagi datang aku ke sana. Sampai sana, aduh bapaknya tadi malam nggak pulang. Kurang ajar. Sok sibuk bang. Oke, kamu baru Anjing, itu keperluannya orang loh ya, itu pejabat dia kan mereka pejabat loh. pejabat kan mereka Itu kan tanggung sibuk kan. jawab mereka. Tapi Sesibuk-sibuknya orang lah ya. jadi pokoknya endingnya itu aku balik 4 5 kali baru bisa dapat itu tanda tangan. Bajingan. Kan bro, iya kita sama-sama kerja. Kita punya jadwal sama-sama. Tapi kalau kita sudah janjian kayak gitu ya tolonglah. Ya dihargai dong janjiannya. Ya itu birokrasi di kita itu kayak gitu Birokrasi jeleknya di kebanyakan. situ ya, Jeleknya di emang situ. emang. Selain memang dia ngurusnya lama tinggal nginput data aja sedikit Online semua angka. kan kalau di luar negeri tuh. Ya Di makanya itu. Singapura itu kalau misalkan kamu mau, apa namanya, izin kerja aja udah Mm-mm. ada ininya, udah ada sistemnya online juga. Pakai aplikasi itu gak sih? Apa sih aplikasi yang biasa kita pakai? CPMS, Kalau kita yang di Indonesia lokal ini biasa pakai apa? pakai kertas surat kerja. Enggak, ada aplikasinya Emang apa ada? sih? Anda apa gitu namanya. Kita kita peduli. Kita peduli. Oke. Apaan itu? Lindungi kita. Oke. Aplikasi lindungi kita. Wow, lindungi kami. Lindungi kami. Ya, tapi memang apa ya, setuju sih kalau memang di luar, kalau dia alasannya karena birokrasinya lebih smooth, wih. Lebih dari itu ya, menurutku karena ini sih, hidup di luar kan lebih enak ya. Kayak Hmm, apa namanya, pemandangannya itu nggak biasa dari Indonesia. Punya 4 musim. Terus oke, akses ke apa namanya, belanja-belanja online itu lebih gampang. Maksudnya oke. gini, apa namanya, banyak juga yang manufakturnya itu dari luar gitu kan. Iya, Itu lebih enak gitu. Banyak yang seperti itu. tapi kalau dia keluarnya cuman sampai sekolah di Thailand, Filipina gitu, kan nggak ada Itu 4 musim. rata-rata pulang sih. Itu rata Kayaknya pulang sih. yang yang stay itu orang-orang yang apa namanya, Eropa, Eropa, Amerika sih. Amerika, ya. Eropa, Amerika sih. Syaratnya 4 musim ya. Dan ini apa namanya, ada Nintendo Store. Oke. Di Indonesia kan belum punya Nintendo Store. Wah, Sama ini kayak padahal di luar itu ya nggak asik-asik amat, nggak semuanya asik. Kayak, iya bro. ya kita ngomongnya dari orang-orang yang nggak boleh keluar negeri sih. Iya, kayaknya memang nggak pernah keluar, terus saking kampungannya, dia pingin di sana. Dia tidak tahu apa yang namanya itu teknologi gitu kan bisa ngelihat peradaban orang luar gimana dengan teknologi kan. Pakai YouTube. Pakai YouTube tanpa harus ke sana. Atau kayak kalian yang mau informasi terbaru bisa mampir di channel kita. Wow, wow, waduh. Ada berita apa nih? Coba cek kita diskusi ah. Ada isu-isu Ada brengsek apa isu. ini? Nih salah satunya orang-orang yang tidak mau pulang. Nah ini tuh buntut panjangnya itu yaitu eh, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani ini Mhm. mengancam mereka untuk mengembalikan uang pendidikan mereka yang habis di luar negeri. Oh iya, harus. Menurutku kurang, gak setuju aku kalau cuma segituan doang. Mereka Mmm, kerja di luar negeri 2 kali mhm. gaji atau 3 kali gaji aja udah lunas itu apa namanya, biaya pendidikan mereka. Iya sih, tapi Wah, mereka itu harus dimiskinkan kalau nggak mau pulang ya. Itu setiap berapa tahun itu mereka harus bayar pajak ke Indonesia. oh iya jelas dong, Itu pasti. pendidikan mereka itu dibayar sama pemerintah, coy.
Iyalah, terus Enak aja. visanya sendiri siapa yang bayar? Nah, visanya harus dibekukan juga, Ya, tuh. kan dari Biar dia situ. nggak bisa pulang ke Indonesia, babah. Nggak bisa pulang dan dia tidak bisa pakai visa itu di sana. Ya, benar. Nggak akan bisa, apa namanya, kemana mana lah istilahnya. Jadinya, eee kayak ruang batas mereka itu akan harus dibatasi gitu, Iya, ruang betul. batas aja. Ruang batas Ruang bergerak mereka harus dibatasi, nah harus kayak gitu. ruang batas mereka harus digeraki gitu. Padahal ya anak yang keluar dari, lulusan LPDP kerja di Indonesia, Mhm, kalau mau ke luar negeri kan gampang, visanya bisalah. kepakai, Kan sudah dapat kerja, masa nggak bisa udah keluar dapat negeri, kerja, kan gitu. kerjaannya sama pemerintah juga enak, Sudah dapat dikasih pensiunan. posisi, tempat-tempat anu kan, pasti ada lah dikasih. Aku nggak paham sama, apa namanya, mereka-mereka yang nggak mau pulang itu. Kalau, mereka kerja di luar ya, terus nggak Mhm, mau, apa namanya, tinggal di Indonesia, tapi pakai biaya sendiri, mhm. itu urusan mereka. Iya, Ya itu itu kan pakai duit kamu, ya terserah kamu dong, duit-duit sendiri, duit-duit duit sendiri, duit orang tua, yang duit penting orang kaya tua. orang tuanya. Jangan disalahin ya kalau orang tuanya ndak kaya. Wow, masa nyalahkan orang tua kalau nggak bisa keluar negeri? Kalau narasinya dia ini, apa namanya, dulu orang tua saya itu miskin, temenan ah, temenan ah, dadakno anaknya Kemenku, Iya, anaknya Kementerian Keuangan, keuangan. anjir. Ibu Sri lah? Nggak tahu ya, Bukan paling bukan ya? bukan maksudnya mungkin staf di sana gitu kan, Oh iya mungkin staff ya. atau petinggi lah Mhm gitu. mhm, benar benar. Ya banyak lah duitnya pasti. Ya jelas, apalagi, apa namanya, levelnya kementerian ya kan, Mhm. disuruh nyalahin orang tua kita, si yang miskin-miskin ini, yang rakjel-rakjel ini Iya, suruh untuk, apa jenenge, salahkan orang tua. menyalahkan orang tua dong, ya ampun. Kenapa bapak ibu miskin? Aku nggak bisa keluar negeri gara-gara kalian. Ya Allah nah, jadi sinetron Anjir, jadi iki, apa jenenge, azab. azab. Mari ngomong ngono kita jadi tempe itu. Kita jadi pindang. What the hell. Itu sungguh azab yang mengerikan ya teman-teman ya. Jangan ditiru para pendengar. Apalagi yang mau nyari beasiswa, jangan ditiru. Kalau Cuma aku sih mmm, memang harus ditegesi orang-orang yang seperti ini sih. yang mana nih? Yang nggak mau Yang nggak pulang mau pulang apa yang nyalain orang tua? dan yang nyariin orang tua. Tapi dia sudah dieksekusi sih, langsung TikTok-nya hilang udah. Oh ya? Langsung? Iya. Setelah Wow. aku cek udah nggak ada yang namanya living abroad girl. Oh, Wah, living abroad girl. Iya iya, awakmu turu nek nganu, turu nek apartemen luar negeri. Mhm. Aku turu nek kasur. sama dong. Ya, iya sih sama-sama kasur sih. Dia tidur di kamar nggak? Kamar juga sih ya. Hah? Tapi di luar negeri ada saljunya tuh. Lah kita sama dia luar negeri juga nggak kita? Kita luar daerah aja, luar nalar aja, luar, luar nalar. Di luar nalar coy, gila. Gila men. Tapi ya benar harus dikasih Di apa luar ya, nalar. ditegasi, dikerasi lah kalau bisa. Karena Tempeleng kalau bisa. karena mereka meng-abuse sistem. Iya dong. Yang seharusnya dapat LPDP ini kan, kalau aku lihatnya ya, ya masyarakat yang kurang mampu untuk belajar keluar. Iya, Bukan malah orang-orang yang mampu dapat LPDP, keenakan di sana, mhm. nggak pulang. Lu kurang ajar mereka. Itu juga sih, karena mereka mampu mungkin kan, jadi Iya. apa ya, LPDP dianggapnya enteng. Kayaknya ini ya, eee, LPDP ini banyak yang salah sasaran nggak sih? Awardee-nya itu anak-anak yang seharusnya mampu buat danai dirinya sendiri untuk berangkat kuliah ke Mhm. luar negeri. Oke deh kalau misalkan mereka, mau menghemat biaya, kan ada biaya biaya lagi, ada beasiswa yang lain, kayak beasiswanya Fulbright untuk, Universitas Amerika apa Inggris, Fulbright itu aku lupa. Ada Mhm. juga, universitas Arab-Arab itu juga punya, nganunya sendiri, beasiswanya sendiri Iya, gitu itu. Itu ada yang lain gitu, nggak perlu LPDP. mungkin karena standar biar bisa lulus kualifikasi dapat beasiswa terlalu tinggi di sana, makanya mereka ke LPDP. LPDP apa nggak kalah susah sih itu, sama sama susahnya kalau menurutku. Cuma mungkin ya memang sih ada kualifikasi yang
benar-benar spesifik untuk mereka sendiri gitu kan. Nah, mungkin ya di situ. Ada misalkan harus kalau misalnya mau kuliah ke Jepang itu minimal profisiensinya itu N5. Iya, N1. 5N1. Pokok yang paling tinggi lah ya N-nya. Nihongo-nya paling tinggi gitu. Oh, Kalau ke mana keluar negeri kayak Amerika itu IELTS. kenapa ya harus IELTS? Karena mungkin standarnya Amerika IELTS untuk yang luar negeri gitu. Memang ketika kamu daily conversation bakal pakai IELTS. Seperti contoh soal di IELTS gitu. Kayaknya sih enggak ya. Kayak listen to the conversation this gentleman and the apa namanya and the seller of apple is ini. Nggak mungkin kamu bilang orang ketiga itu gentleman. Listen to the conversation. Kan nggak mungkin gitu ya. Nggak sebaik itu juga kali. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin ada alasan lainnya selain itu. Hey man, don't come around right ini gitu kan kalau misalnya kalau di Amerika ntar kan. Yo, that's late bro, come on, damn. Hey, let's go get some coffee, alright, gitu kan. Kan kalau misalnya orang yang cuma taunya IELTS nggak bakal ngerti dia ngomong apa. Ya, Ada juga yang ngomongnya selengean gitu. hmm. Ya, tapi mungkin ada apalah alasannya mungkin yang petinggi-petinggi itu tahu. Anjir, ini ya kayak sistemnya LPDP itu kalau dilihat itu gampang di-abuse nggak sih? Ya sama kayak beasiswa yang lain-lain gitu itu ya bidik misi atau Gam apa gitu itu. Kayaknya gampang dicari celahnya, gampang cari pasti celahnya. sesempurna apapun apa apa sih keamanan itu, pasti maling lebih pintar. Maling lebih pinter, Iya iya. toh, nggak mungkin toh. Kalau maling tidak lebih pintar daripada sistem keamanan, nggak ada profesi maling, Bro. Jadi Kalau maling sekarang itu profesi ya, sama kayak RPG. iya, profesi thief. Thief ya kan. Wah, Kalau udah upgrade jadi apa tuh? udah di Assassin. Mesti melakukan merono. Lek gak thief iku pasti nang assassin. assassin. What the hell? Kamu habis jadi thief Anjir. jadi pembunuh. Jadi maling jadi pembunuh. Jadi preman di sini. Jadi Astaga. brawler. Brawler. Tapi iya sih memang gampang di-abuse. Coba salah satunya gini, aku sih nggak pernah riset, nggak pernah pelajarin ya, LPDP ini dikhususkan nggak bagi yang tidak mampu? Tapi kalau dia Iya, secara umum aja, orang yang mampu, yang sudah pinter, apalagi dia punya, apa ya, kemampuan bisa jadi thief kayak gitu kan, diakalin. Jadi, "Oh iya, aku sekolah keluar, kebutuhan primerku sudah dibayarin pemerintah deh. Uangku sendiri tak buat untuk kebutuhan sekunder sama tersierku," kayak gitu. iya. Kan bisa? Bisa kayak gitu. Jadi mungkin yang bisa dibilang itu bukan untuk mereka yang tidak mampu, tapi mereka yang berhak. Ya, Nah, kalau menurutku sih itu sih yang lebih ya tepat sih, kata-katanya gitu, bener, yang berhak. yang berhak. Kalau dia misalkan katakan ya mampu ya, Mhm, tapi beasiswanya itu hanya untuk kuliah di dalam negeri toh, tapi dia punya kepinginan untuk keluar negeri mhm. dan dia berhak untuk mendapatkan beasiswa, kenapa tidak ya kan? Bisa dibiayai meskipun cuma setengahnya atau Ya, meskipun cuma apanya adalah gitu. komprominya di Ada situ. komprominya kan namanya juga apa namanya deal-dealan sama pemerintah ya. Deal-dealan kayak apa ini bisnis. Ada yang full paid gitu kan dari apa namanya hidupnya, dari makan, dari apa namanya domisili Iya, lagi. ya sesuai kondisinya lah, Hmm, sesuai haknya lah dia. sama SPP-nya itu dibayari. Ada yang dibayari SPP-nya tok gitu itu. Tapi itu Mhm, hidupnya dia sendiri. pakai caranya sendiri. Ya kerja kayak di situ ya kan Iya, bisa. yang berhak, benar, Yang yang berhak, berhak, yang yang berhak. punya hak-haknya Itu kamu dia. sudah dipenuhi, Itu. sekarang kamu penuhi kewajiban balik ke Indonesia mengabdi. Tuh. Yang paling penting itu dia balik ke Indonesia itu berkontribusi dulu ambek apa namanya ke negara. Iya lah, nah ini LPDP ini dasarnya kamu dibayar pemerintah untuk ngabdi, Mengabdi. bukan untuk happy-happy, bukan Wow. untuk jenjang karirmu sendiri, Bro. Kamu tuh dibiayai dengan prospek, "Oh ya, ini anak ini pintar, bisa membangun bangsa biar lebih maju, lebih baik lagi." Kan Iya, begitu kalau mesti. dia kalau dia kuliah di luar negeri pasti dia mendapatkan ilmu yang lebih baik di sini Nah, itu daripada doa di sini gitu kan. para pemerintah itu kayak gitu, baik sekali. Harapannya itu bagus loh. Itu
diambil dari niat baiknya pemerintah untuk menyekolahkan anak-anak yang berbakat seperti Iya, kalian-kalian. Tapi kalian-kalian yang mampu, yang bisa hidup sendiri di sana dengan mengoyak sedikit saja dari kantong kalian, tapi pakai dananya pemerintah. Hei, muhasabah diri ya kalian ya. introspeksi. Introspeksi kalian itu. Udah Nggak, pakai duitnya pajak. tapi ya memang ya mungkin apa karena mereka mental illness paling ya. Anjrit, nggak punya. Nanti nanti alasan lagi. Memang orang-orang kayak aku yang kena mental illness gini ndak berhak dapat Gak dapat beasiswa. beasiswa ya kayaknya ya. Kalau aku tempeleng ram. Tai banget. Ya beneran itu kalau aku kalau ketemu orang kayak gitu, aku puingin, puingin, ingin sekali lah kalau bahasa Indonesia bakunya itu ingin Ingin sekali, sekali ya ketemu orang kayak gitu ya. ingin sekali bertemu orang kayak gitu. Tapi ya nggak tahu ya Yang chance-nya. punya self diagnose. Soalnya biar bisa refreshing juga aku gitu loh. Ngelihat orang kayak gitu itu entertainment banget gitu loh. Kayak sebuah pencerahan. Wah, ada samsak baru nih. Wah, ini yang sudah kena itu bukan cuma LCD-nya ini, Mas. Otaknya ini sudah kena, ini CPU-nya ini. Ya, lagi-lagi apa? Mindset. Nah, itu dia. Mindset mental illness. Mbok ya jadi orang itu punya mindset gitu loh. Punya pendirian. Nggak cuma berkedok apa namanya? Aku punya ini depresi. Ya, Kayaknya gampang banget ya untuk ngomongin kita itu depresi sekarang. Alalah. ya, banyak sekali di sana profesi psikolog-psikolog gratisan psikolog abal-abal Dulu psikolog sepi ya, kalau sekarang rame-rame banget ya. rame. Soalnya banyak yang self diagnose. Buka franchise semua masing-masing. Iyalah, bapakku macul-macul ya ora ono apa jenenge eh Mental illness, mental illnessan. karena Macul macul ae. karena kita tahu kita kerja untuk apa. Ah, iya. Satu kan tujuannya untuk apa. Tujuannya untuk apa? Nah, ini ya itulah. Makanya kalian itu punya mindset. Itu Iya dia. Jadi harus. orang kaya itu mbok ya ada mindset lah. Ya, punya mindset, punya apa moral. Punya moral, punya unggah-ungguh. Nah, Ya sama kayak yang miskin ya harus punya mindset juga. punya. Enggak cuma apa namanya berkeluh kesah Ya, dan apa namanya pasrah ya kan. Enggak bisa nggak kan. boleh pesimis. Enggak boleh pesimis Bagi benar si itu dia. miskin tetap ambisius, jangan pesimis. Ambisi harus gede, tetap Mhm, harus ambis. meskipun miskin. Tapi ya jadi orang kaya itu tadi selain punya mindset ya harus punya sense tanggung jawab ya. Yap, Aku lebih respect sama mereka yang apa namanya ke luar negeri untuk belajar itu ya, tapi pakai biaya sendiri. iyalah. Kalau mereka mau apa namanya hidupnya di luar negeri aja ya gimana kita bisa nganu ya apa namanya? Gimana kita bisa protes lah wong itu pakai duitnya kalau Iya, pakai duitnya pemerintah mah ya harus pulang. benar. Kalau pakai duit sendiri pribadi terus punya apa ya kayak merasa, waduh aku ngeluarin duit sendiri nih berarti aku harus sekolah bener-bener kan. Iya. Atau pakai duit orang tua nih, yang meskipun kita nggak tahu itu halal atau enggak. Tapi kan tetap sense of responsibility Iya, ada tanggung jawabnya lah. still. Jadi tetap berjalan. Jadi dia ya meskipun memang ada beberapa orang juga yang meskipun dia duitnya sendiri, hasil keringatnya sendiri juga tidak bertanggung jawab juga banyak. Banyak Apalagi yang dibiayai. apalagi yang dibiayai. Udah kayak ini aja ya, yang paling keluar negeri yo. Si paling keluar negeri coy. Si paling keluar. Ngapain sih aku sekolah, aku dibiayain kok, aku tak senang-senang dulu. Lumayan nih dapat setahun dipulangin juga nggak apa-apa. Wih, benar evil nih. Habisin memori buat foto-foto dulu. Ah. Di apa namanya di rumah cuma bisa lihat di BNS. Benar Itu, evil. itu pun tingginya cuman berapa meter. Paling petang meteran. Jadi kayaknya intinya memang ini ya di nganu loh tuh. Beasiswa ini banyak yang salah sasaran. Iya, Iya. pasti, pasti. Karena ya kita nggak tahu ya mungkin dari yang calon siswanya sendiri, calon penerimanya yang dia mengakali sistem,
Atau mungkin yang dari lembaganya sendiri yang kurang teliti Yang untuk kurasinya kurang bagus gitu ya kan. kurang Ada yang selektif. apa namanya kayak luput-luput dari Mhm. seleksi mereka gitu itu. Kalau menurutmu ada nggak sih kebayang nggak sih solusi untuk yang apa namanya salah sasaran kayak gini gitu? Solusi Kayaknya susah banget ya nyari solusinya. Soalnya sistemnya itu gampang sekali di-abuse gitu. Kalau iya, misalkan disuruh untuk memberikan foto gitu ya kan ya. mhm, Dia tinggal ke tetangganya aja yang miskin terus foto di sana iya, sama keluarga. pakai pakaian robek-robek Iya gitu kan, gitu itu. Atau dia cari saudaranya yang masih apa namanya kurang masih mampu gitu berjuang. itu masih berjuang gitu ya kan. Kalau misalkan ada kurator yang pergi ke rumahnya gitu itu dia pakai alatnya gitu. Iya itu Iya, gampang aja ya kan kalau di Indonesia ya. Susah salah. sih. Apalagi atau enggak kuratornya apa ya, disuap mungkin. Ini Itu yang bisa lebih jadi itu. ekstrim, Wah, yang itu lebih lebih bahaya ini. lebih kurang ajar lagi kayak Nah, gitu sih. sudahlah Pak, aman aja itu. Nah, inilah Pak. Ya bisalah dari sini 20 lah ya. Wuh, langsung bingung deh. Aduh, lolos apa enggak ya? Lolos 20 juta. Mana? LPDP-nya cuma 30 juta Bang. Nambah 10 berangkat sendiri loh. Mereka sendiri coy. Gawe opo. Tapi emang apa nih biayanya LPDP gede sih itu. Enggak Ya mungkin pasti lah 10 kan 20. kan iyalah. Kan biaya pendidikan terus belum lagi yang lain-lain keberangkatan departure and arrival. Nah, belum SPP-nya, buku-bukunya Mhm, itu kan biasanya full apa namanya bayar-bayar sendiri semuanya. full cover, Full cover coy. sampul penuh, full cover. Boyo kalau misalnya apa namanya mampu gitu tuh ya S2 sendiri di sini lah iso. Iya, ngapain sih harus keluar negeri? Atau LPDP ya atau di sini tok ya nggak apa-apa. Mhm, Apa bener. bedanya sih akhirnya apa nih jadi PNS juga? Paling ya bedanya orang sing tadi staff ana sing tadi iki ya jenenge eselon. Anjir anjir. Minimal jadi dosen lah. Ya, Ya kan ya kan? bener bener Betul bener. itu. Tapi ya kayak gitu lah. Kalau untuk solusi sih mungkin banyak, cuman apa ya, sudah terlanjur kayak gitu mungkin ya nggak bisa juga ya harus dibenerin ya, harusnya ya. Tentu tentu. Ada ada sistem yang harus diperbaiki kalau Benar benar. menurutku di ininya apa namanya? Eee, kuratornya LPDP dan Iya juga beasiswa-beasiswa ini. Sebenarnya kan beasiswa itu kan banyak ya kan, nggak cuma LPDP. iya Menurutku yang jadi masalah itu saat, mindset-nya anak-anak LPDP ini ke luar negeri itu cuma buat ini, gaya-gayaan, iya. gitu. Jadi saat mereka balik ke Indonesia itu koyo sing wis paling nganu lah, sing paling oke ngono lho gayane. Yang apa, Sing paling kece ngono nek iya iya. tongkrongan anjir. Waduh aku mbiyen iku lek nek Amrik rada iki, rada Wih, larang lek printingan-printingan. Nek kene murah yo, enak sih nek kene sih. bangke. Ke Jancuk, pengen tak tempel iso ngomong kayak ngono be sumpah. berangkat sana ke Raja Ampat kan, kalau nggak mahal-mahal di Raja Ampat sana ya. Gak usah ning kene lek ngono ngeprint nek ngono ae nek Raja Ampat nek nek Papua ngono. Iya, print sana, ayo ayo. Lek pengin ngrasakno kan. Gila enak banget kalau ngomong. Aku sempat lihat juga ya di TikTok itu dia lulusan luar Mhm, negeri, lulusan DKV Amrik ngono kan. oke. Di sini tuh murah-murahnya asik sih. Kalau di US dulu, Bro, kayak kamu bilang di sini tuh kayak baru pertama kali ke sini aja. Kamu sebelum ke US tuh kamu tuh di situ. sumpah mangkelno. Anu ya, kayak pura-pura lupa gitu. Iya. Kayak pura-pura ndak Kebetulan yang ngomong kayak gitu tuh cewek tuh. Jadi gini, dia tuh ditanyain kan, kamu kalau misalnya dijemput sama apa namanya cowok yang pakai mobil mau nggak gitu? heeh. Tergantung mobilnya nggak sih gitu. Gitu dia. Kalau di US sih minimal mobil ini Camry ya apa gitu ya kan. Terus ini apa namanya temennya tuh nyeletuk. Kalau Avanza Avanza itu. Avanza murah nggak sih? Ngerasa no Avanza.
Ya ngrasakno karisma lho 125. Mesinnya 2004. Gelem ah, Mbak. Tak susul. Klasik gitu. Lho retro, Pak. Nyun Ret sewu. retro. Wah, Nyong gimana? karisma. Sabu, sabu. Busine rada nganu tapi rada masalah. Dibersihin dalamnya itu ada yang nyantol. Karbu. Ya itulah tapi ya orang-orang apa ya? Nggak tahu ya, ya mungkin karena buat gengsinya mereka Gengsi. dibanding-bandingin, terus dibawa ke Indonesia dibangga-banggain kayak Itu sayang banget. Aku pernah kenal tuh ya, seorang ada yang ini apa namanya, ambisius untuk oke, bisa kuliah ke luar negeri. mhm, Segala cara dipakai buat dapat beasiswa gitu tuh. oke, Alasannya apa tuh? mhm, Biar bisa membuktikan ke keluarganya kalau dia oh, itu bisa untuk kuliah ke luar negeri. Biar oke. nggak dibanding-bandingin sama saudaranya. Karena saudaranya keluar negeri semua gitu, Nggak semua tapi apa namanya, kebanyakan, katakan gini ya Tung ya, standarnya itu sudah segini gitu itu. iya. Dengan dia pergi ke luar negeri untuk kuliah, standarnya itu di pandangan keluarganya itu langsung naik jauh Oh, gitu. ekspektasi keluarganya Jadi ke dia ekspektasi keluarganya ke dia itu dia nggak diremehin lagi gitu. heeh, Aku sedih sih sama orang-orang yang kayak gitu sih. Pertama karena iya lingkungannya toksik ya kan. iya, Kenapa sih apa namanya harus banget untuk keluar negeri untuk membuktikan bahwa kamu itu apa namanya tidak dipandang sebelah mata. Kasihan, receh banget, receh banget ya apa namanya alasannya gitu. Eh, nggak punya kayak apa ya? Bisa dibilang niatan yang benar-benar datang dari hati gitu. Katakan ya ini ya Teng ya. mhm, Ada seorang anak yang hidupnya di kampung gitu itu. iya, Dia mau merubah sistem apa namanya tata negara, eh, kayak birokrasinya yang di kampung itu kok susah banget. Ini oke, dari birokrasinya, dari apa namanya kayak jalannya aja masih belum diaspal kayak gitu mhm itu. mhm, Dengan dia untuk pergi mendapatkan beasiswa dengan mendapatkan pendidikan dengan mendapatkan akses oke, kayak gitu itu dia bisa mengangkat derajat seluruh kampungnya gitu itu. iya. Niatan yang bagus kayak gitu itu yang aku apa namanya lebih dukung gitu. Iya sih bagus sih, niatannya bagus. Iya. Tapi nggak terlalu naif nggak sih? Ya aku ngomong kayak gini kan juga cuma contoh ya. Iya iya. Tapi kalau misalkan ada yang hal apa namanya kalau misalkan ada ya teman-teman atau para pendengar yang punya niatan yang seperti itu ya aku dukung 100% sih. Dan Daripada pastikan iya dan pastikan niatan kamu itu nggak hilang gitu. iya, Yang menjadi drive kamu untuk berangkat ke luar negeri itu gitu. Salawase sampai awakmu mulai. Sedangkan kalau misalkan aku pingin ke luar negeri karena biar bisa apa namanya dilihat sama temanku buat bisa posting buat sosial media. Anjir sedih banget. Kenapa alasannya segoblok iku gitu sih. iya goblok itu sudah. Itu sih. Kalau aku sih kasihan sama circle-nya. Memandang sebelah mata orang yang enggak punya uh, kesempatan lebih besar gitu daripada yang lainnya gitu ya kan. Ah, Ya untung aku wong embongan. terus Tadi standarnya ya wong embong-embongan lho. aman berarti ya, pandangannya waduh, oh hari ini sales aman. Aman wis, ngono tok. Pokok kerja. Ya, kalau circle-mu manajer terus kamu sales, oh siap. Aduh, susah memang. Makanya disuruh hati-hati ya milih teman itu ya. Yap, betul. Nggak nggak sekedar kamu apa namanya punya teman untuk menjadi apa namanya yo pamer-pameran ngono iku. Nah, Itu susah sih kalau itu kayak bukan teman kalau teman itu. kayak gitu sih. Itu cuman komunitas. Aduh ya Allah, aku tahu apa jenenge diceritani temanku yang jadi guru. Mhm. Dia kan HP-nya Xiaomi ya. Oke. Terus apa namanya muridnya itu langsung nyeletuk. Ih, Mister kok miskin banget sih HP-nya Xiaomi. Arek cilik iki. Iya sih gawane wis iPhone sih. Apa? Yang apa? Nggak tahu sih. Oh TK. TK. Iya TK. TK udah kayak gitu. Dia yang ngomong iPhone. kayak gitu. Anak kecil bawa iPhone. Anak kecil dipegangin iPhone biar misalnya kalau dia sudah pulang gitu tinggal telepon sama orang tuanya. Cacok.
Iya. Itu kalau aku Mister kok miskin sih? itu kalau tak bilang ya, sorry ya, itu yang salah orang tuanya, bukan anak TK-nya. Ah, Kalau sampai SD sih aku masih bisa ah. maklum ya. Kalau SMP berarti dia minta ditempeleng. Kalau SMP iya tempeleng Kalau aja. Kalau kal TK kan ya dia asalnya plus. iya TK sampai SD itu pasti TK sama salah SD iya. di rumahnya lah. Iya. Tapi ya tetap juga sih, Iya. apa, kasihan. Sejak kecil minimal wis kudu dikandani lah. Iya. Kok ngono. Kalau aduh kalau orang tuanya cuma alasannya kan anak kecil kayak gitu Mas. Ya, ora iso. Nggak bisa. Kayak gitu. Kalau kayak gitu terus nanti kamu ketemu anak kecil di luar dibilangin, anu, bajingan. Anak kecil yang bilang marah. Loh, namanya anak kecil kok. Oh, Nggak bisa, nggak harus bisa. kasih pendidikan, Betul. harus Oh, dikasih tahu. Kok ini FM ya, bukan ngalor ngidul ya? eh, habis sudah beasiswanya. Jadi gimana? Beasiswa tapi ya itu solusinya itu pasti ada, cuman butuh effort ekstra lagi lah. Iya, terutamanya dari pihak ini ya pemerintahnya ya untuk bisa Betul. cari sistem yang eee, nggak gampang ter-abuse sama orang-orang kaya yang kurang ajar kayak gini. Ya, terus dari calonnya sendiri juga harus sadar diri lah. Punya kesadaran, punya sense tanggung jawab kalau misalkan LPDP ini bukan sebuah privilege, Ya, tapi sebuah beban karena betul. kamu itu terpilih gitu loh kan. Mhm. Kalau kamu terpilih ya, ya harus, apa namanya, punya tanggung jawab, harus punya sense tanggung jawab itu tadi, Dibiayai, udah ada dibiayai. return the favor. Return the favor, exactly. Jadi apakah para pendengar setuju nggak sih kalau beasiswa LPDP ini, kayaknya narasinya lebih sering salah sasaran ya? Semua beasiswa lah, itu banyak yang salah sasaran ya. Terus, apakah para pendengar punya pengalaman dari, dapat beasiswa gitu? Ya minimal bidik misi lah ya mungkin Iya, ya. Atau bahkan temen dapat beasiswa, tapi dia berasal dari keluarga yang mampu. Sebenarnya bisa bayar kuliah, tapi dia malah nyari beasiswa gitu. Apakah para pendengar punya pandangan, lain dengan kita gitu kan, yup, ya itu dia. Semuanya mari kita kita pilih. pilih.